Hanya butuh 30 detik bagi penggemar Xiaomi seperti Ethan Zhang untuk memesan kendaraan listrik pertama dari perusahaan teknologi Tiongkok tersebut pada peluncuran yang sangat dinanti-nantikan pada tanggal 28 Maret tahun 2024 lalu. Dan pada tanggal 25 Mei, Zhang termasuk orang pertama yang menerima mobil tersebut, salah satu dari lebih dari 20.000 unit yang dikirimkan sejauh ini. Versi Pro yang dibelinya dapat mengemudi secara otonom dan parkir di bawah pengawasan pengemudi dengan biaya sekitar 245.000 yuan atau sekitar 45.000 dolar Amerika Serikat. Hal ini merupakan tambahan dari daya tarik lainnya, desain ramping yang banyak dibandingkan dengan Porsche Taycan, dan perangkat lunak khusus yang dikembangkan oleh Xiaomi, yang perangkat elektroniknya mulai dari speaker pintar hingga AC dan bank daya ada di mana-mana di rumah tangga di Tiongkok hingga mendunia. Meskipun mobil tersebut hanya tersedia di Tiongkok untuk saat ini, Xiaomi telah menetapkan target untuk menjadi salah satu produsen mobil global 5 besar dalam 20 tahun ke depan, sehingga membuat nama-nama besar sulit untuk bersaing. Zhang juga mengatakan EV adalah peluang berharga bagi Tiongkok untuk memimpin industri otomotif. Jadi tentu saja kita harus mendukung produk-produk buatan Tiongkok. Dan di episode hari ini kita akan membahas bagaimana perusahaan kendaraan listrik Tiongkok semakin berkembang hingga Amerika Serikat dan Uni Eropa membuat hambatan perdagangan untuk mereka. Kecintaan konsumen Tiongkok terhadap kendaraan listrik tampaknya semakin kuat, bahkan di tengah perekonomian yang lesu. Dari bulan Januari hingga Juni tahun 2024, total penjualan kendaraan energi baru di Tiongkok mencapai 4,34 juta, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 35,1%, melonjak dari 1 juta menjadi 8 juta hanya dalam 3 tahun terakhir. Dominasi manufaktur Tiongkok telah membantunya menyalip Jepang sebagai eksportir kendaraan terbesar di dunia pada tahun 2023. Kehebatan dalam teknologi ramah lingkungan ini telah menempatkan industri kendaraan listrik Tiongkok di posisi setara dengan Amerika Serikat dan Eropa. Baik Amerika dan Eropa, mereka khawatir akan dampaknya terhadap produsen mereka sendiri. Namun sayangnya, mereka juga terlalu bergantung pada musuh potensial mereka. Amerika Serikat memandang Tiongkok merupakan pesaing strategis, sedangkan Uni Eropa memandang Tiongkok sebagai pesaing sistemik. Di tengah semakin tipisnya margin keuntungan di pasar domestik Tiongkok yang penuh sesak, serta perang dagang yang akan terjadi, dapatkah produsen kendaraan listrik Tiongkok meraih kesuksesan yang lebih besar secara internasional? Orang dalam dan pakar industri percaya bahwa prospeknya beragam, meskipun tidak ada keraguan bahwa merek-merek kendaraan listrik Tiongkok kini mampu bersaing secara global. Para pembeli mobil asing, terutama di negara-negara barat, mungkin tidak menganggap merek-merek tersebut demikian, atau tertarik pada fitur-fitur teknologi tinggi yang sama, seperti pengemudian otonom dan asisten suara, yang merupakan fitur paling disukai para konsumen di Tiongkok. Seiring dengan upaya para pembuat mobil konvensional untuk mengejar ketertinggalan dan teknologi bahan bakar baru yang mengembangkan transisi ramah lingkungan, banyaknya plat nomor kendaraan ramah lingkungan yang diberikan kepada kendaraan listrik di jalan-jalan di Tiongkok saat ini dapat dilihat sebagai simbol nyata dari meluasnya adopsi kendaraan listrik di negara tersebut yang mulai populer sekitar tahun 2021. Kendaraan energi baru menguasai 31% pangsa pasar mobil Tiongkok pada tahun 2023 dan penjualan retailnya pada bulan April tahun 2024 untuk pertama kalinya melampaui 50% dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional. Pada tahun 2000-an, ketika pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menyalip dengan berpindah jalur dengan menggunakan kendaraan listrik dibandingkan berfokus pada kendaraan berbahan bakar konvensional. Pada saat itu, belum ada merek otomotif Tiongkok yang mampu menandingi produsen mobil asing. Skema subsidi nasional untuk kendaraan energi baru dari tahun 2009 hingga tahun 2022 membuat industri kendaraan listrik mengalami awal yang lambat. Namun pada akhirnya meningkatkan penjualan mobil-mobil ini di pasar Tiongkok. Dari sekitar 1.440 pada tahun 2010 menjadi 8,1 juta unit pada tahun 2023. Dan data ini menurut data dari Badan Energi Internasional. Para ahli juga memperkirakan bahwa sekitar 200 miliar dolar subsidi negara untuk kendaraan ini telah dibagikan sejak tahun 2009. Subsidi tersebut mencakup pembebasan pajak penjualan, potongan harga pembeli nasional, dan belanja pemerintah untuk infrastruktur seperti stasiun pengisian daya. Manfaat lainnya termasuk lahan murah, listrik, dan pinjaman bagi para produsen mobil.
Selain subsidi pemerintah, terdapat faktor-faktor lain di balik keberhasilan industri ini. Salah satu faktor utamanya adalah pengendalian rantai pasokan baterai lithium-ion yang menggerakkan kendaraan listrik, di mana perusahaan-perusahaan Tiongkok membeli tambang dari Bolivia hingga Indonesia yang memasuk bahan mentah. Pemasok baterai mobil listrik nomor 1 di dunia kini menguasai sekitar 37% pasar baterai EV global. Terdapat juga pengurangan biaya besar-besaran pada kendaraan listrik yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan biaya baterai yang lebih rendah, baik oleh pioneer Amerika seperti Tesla maupun pesaingnya di Tiongkok, yang pada akhirnya menyebabkan pembelian pasar secara massal dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, harga rata-rata kendaraan listrik lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional di Tiongkok. Mengutip contoh Wuling Hongguang Mini EV yang diproduksi di bawah usaha patungan antara SAIC Motor, General Motor, dan Guangxi Automobile. Mobil tersebut diluncurkan pada tahun 2020 dengan harga mulai 28.000 yuan. BYD FO yang berbahan bakar konvensional yang mengakhiri produksinya pada tahun 2015 dijual dengan harga 36.000 yuan. Dan Wuling Hongguang Mini kini menjadi kendaraan listrik terlaris di Tiongkok. Di sini dapat kita lihat semakin rendahnya harga dan semakin murah segmennya, semakin cepat pula tingkat adopsinya. City car mungil ini panjangnya kurang dari 3 meter dan tidak memiliki ruang bagasi dan memiliki jangkauan sekitar 120.000 km. Memang tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kebanyakan EV level pemula. Misalnya tipe Sigul EV entry level dari BYD yang memiliki kecepatan maksimum 130 km per jam dan jangkauannya 300 km. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa kendaraan listrik lebih murah untuk dioperasikan dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional. Masuknya Tesla ke pasar Tiongkok juga memberikan dorongan tak terduga bagi seluruh industri kendaraan listrik. Ketika perusahaan tersebut membangun pabrik pertamanya di Shanghai pada tahun 2019, dan ini merupakan pertama kalinya perusahaan asing diizinkan memiliki sepenuhnya pabrik manufaktur mobil di Tiongkok. Awalnya terdapat kekhawatiran di kalangan perusahaan di Tiongkok bahwa mereka mungkin tidak mampu bersaing dengan raksasa kendaraan listrik asal Amerika tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bahwa langkah Tesla akan baik untuk merek seperti NIO. Ini karena Tesla memiliki volume, dan ini juga akan meningkatkan kapasitas pasokan di seluruh rantai pasokan, dan semua orang akan mendapat manfaat darinya, dan itulah yang terjadi. Selain fitur-fitur berteknologi tinggi, kematangan pasar kendaraan listrik juga menarik pembeli lokal. Menurut pembeli mobil di Beijing, bahwa merek kendaraan listrik Tiongkok telah membuat kemajuan yang baik. Ada banyak pilihan yang tersedia, dengan fungsionalis yang hebat dan harga yang berbeda. Misalnya BYD Sea Lion 07, sebuah kendaraan sport atau SUV bertenaga baterai berukuran sedang yang dirilis pada bulan April tahun ini. Mobil ini dirilis dengan harga mulai dari 180.000 yuan. Di antara fitur-fitur lainnya, Sea Lion memiliki sistem mengemudi canggih dengan parkir otomatis penuh dan bantuan penjaga jalur. Hal ini dipandang sebagai alternatif anggara untuk model Y Tesla yang merupakan mobil teralis tahun 2023 lalu. Banyak pembeli kini beralih dengan memilih BYD, salah satunya karena ukuran perusahaan tersebut yang merupakan pemimpin global dalam manufaktur kendaraan listrik, yang berarti BYD akan menawarkan lebih banyak kenyamanan dan ketenangan pikiran dalam hal pemeliharaan purna jual, termasuk faktor lainnya yaitu nilai uang. Produsen mobil Tiongkok kini telah menaklukkan pasar kendaraan listrik terbesar di dunia, yaitu Tiongkok itu sendiri, dan target mereka berikutnya adalah dunia. Dan Tesla menjadi satu-satunya pemain asing yang masuk dalam 10 besar pasar kendaraan listrik. Menurut data dari UN Contract Database, Tiongkok mengirim 1,5 juta unit kendaraan ini, baik merek dalam negeri maupun luar negeri, ke luar negeri pada tahun 2023. Tujuan ekspor terbesar berdasarkan nilai pada tahun 2023 adalah Belgia, Inggris, Spanyol, Thailand, dan Australia. Seorang pakar otomotif dari Singapura juga mengatakan, jika semua hal dianggap sama, produsen kendaraan listrik Tiongkok harus mampu meniru dominasi domestik mereka di luar negeri. Menyinggung hambatan perdagangan yang dihadapi pabrikan Tiongkok dalam memasuki pasar-pasar utama kendaraan listrik. Hal ini tentu saja akan memperkeruh perkembangan global dan merek-merek kendaraan listrik Tiongkok. Khawatir dengan prospek produsen mobil Tiongkok yang akan menekan pemain domestiknya, Uni Eropa dan Amerika Serikat yang masing-masing merupakan pasar kendaraan listrik terbesar kedua dan ketiga di dunia telah menerapkan hambatan perdagangan untuk memperlambat potensi masuknya mobil Tiongkok.
Mobil yang dijual oleh merek kendaraan listrik Tiongkok hanya menyumbang 0,4% dari pasar kendaraan listrik Uni Eropa per tahun 2019. Namun angka ini mencapai hampir 8% per tahun 2023. Dan data ini menurut angka dari kelompok ramah lingkungan, transport, dan environment yang berbasis di Brussels. Dalam laporan pada bulan April tahun 2024, firma riset Radium Group yang berbasis di Amerika Serikat menemukan bahwa harga BYD lebih tinggi di Eropa. Berarti bahwa perusahaan tersebut memperoleh keuntungan sekitar 19.000 dolar Amerika Serikat lebih banyak dari setiap SUV hybrid yang dijual di Uni Eropa dibandingkan di Tiongkok. Hal ini membuat pasar Uni Eropa menarik bagi produsen Tiongkok. Pada bulan Juli, Uni Eropa mengenakan tarif hingga 47,6% pada kendaraan listrik yang diimpor dari Tiongkok. Sedangkan di Amerika Serikat, di mana kehadiran pemain Tiongkok dapat diabaikan, tarif juga akan naik hingga 102,5% mulai bulan Agustus ini. Namun Stephen Olson, dosen tamu dan rekan non-residen di Yoder Institute di Nebraska mengatakan bahwa meskipun ada tarif, namun industri Tiongkok saat ini mungkin sangat kompetitif, sehingga dapat menyerap pajak dan sukses dalam hal mengekspor. Jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.